Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kania Putri Kalilah. Di sini saya akan menjelaskan ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi, yaitu kasus sederhana dari rencana proyek pengembangan sistem informasi yang menjelaskan organisasi tata kelola proyek dan tabel estimasi anggaran proyek tersebut, yaitu soal nomor pertama. Pertama-tama saya akan menjelaskan organisasi tata kelola proyek terlebih dahulu. Di sini dapat dilihat organization structure dari proyek pengembangan sistem informasi manajemen laundry berkah. Di sini bagian yang merah berarti pengguna sistem dan bagian hijau berarti pengembang sistem. Di sini yang pertama ada pemilik laundry, yaitu calon pemakai sistem itu sendiri. Dan ada project manager yang bertanggung jawab pada pemilik laundry sebagai pengembang sistem. Nah, di sini project manager membawahi 3 bagian, yaitu bagian bisnis, bagian programming atau IT atau pembuatan software itu sendiri, dan bagian pencatatan dari dokumentasi di setiap proses dalam proyek tersebut. Nah, yang pertama pada bisnis ada bisnis analis, sistem analis, dan interviewer. Dan di bagian programming sendiri ada programmer, web designer, database administrator, dan additional staff untuk staff tambahan menginstalasi sistem itu sendiri di PC pemilik laundry. Dan setelah itu ada technical writer yang bertugas untuk mendokumentasikan setiap tahapan proyek yang ada. Selanjutnya kita berpindah ke estimasi anggaran proyek pengembangan sistem informasi manajemen laundry berkah. Dengan sasaran proyek, pemilik laundry berkah itu sendiri dan admin laundry berkah nantinya. Tujuan proyek mempermudah manajemen laundry berkah dan pendataan informasi laundry. Metode pengembangan sistem informasi yang dipergunakan yaitu metode SDLC atau System Development Lifecycle dengan model proses waterfall. Yang pertama ada kode task 1.1.1, melakukan wawancara dengan pemilik laundry berkah dengan yang bertanggung jawab interviewer dan sistem analis dengan jumlah masing-masing 1 orang, lama hari bekerja masing-masing 1 hari, jumlah total honornya adalah 75.000 dan 150.000. Dan peralatan yang diperlukan ada alat perekam wawancara dan ATK, jumlahnya masing-masing 1, harganya total biayanya 100.000 dan 50.000. Ada juga biaya perjalanan dinas, yaitu sewa mobil, lama harinya 1 hari, dengan total biaya 100.000. Dan total melakukan wawancara dengan pemilik laundry berkah adalah 475.000. Nah, di task 1.2 ada menentukan dan penetapan kebutuhan yang akan diperlukan pada sistem, dilakukan oleh business analyst, project manager, serta sistem analis, berjumlah masing-masing 1 orang dengan lama hari bekerja masing-masing 2 hari, dengan total biaya SDM-nya 200, 350, dan 300.000. Tidak ada peralatan dan biaya perjalanan dinas yang diperlukan, sehingga total biayanya adalah 500.000. Nah, task 1.3 yaitu membuat dokumentasi hasil dari analisis kebutuhan pengembangan sistem oleh technical writer dengan jumlah 1 orang, lama hari bekerja 2 hari, serta total biaya SDM-nya adalah 150.000 dan peralatan yang diperlukan adalah ATK dengan jumlah 1 dengan total biayanya 50.000, sehingga total biayanya adalah 200.000. Dengan kode task 2.1 dengan nama task mengumpulkan data untuk merancang sistem yang dilakukan oleh sistem analis dengan jumlah 1 orang, lama hari bekerja 2 hari, dan dengan total biaya SDM-nya 300.000. Tidak diperlukan peralatan dan biaya perjalanan dinas sehingga total biaya keseluruhan adalah 300.000. Dengan kode task 2.2 dengan nama task desain fisik pengembangan sistem yang akan dibuat,
yang dilakukan oleh web designer dan bisnis analis, masing-masing berjumlah 1 orang, dengan lama hari bekerja masing-masing 3 hari, dengan total biaya masing-masing 300.000, tidak ada peralatan dan biaya perjalanan dinas yang diperlukan, jadi langsung saja total biayanya adalah 600.000. Nah, kode tas 2.3 dan 2.4, desain diagram ERD dan NDFD untuk sistem manajemen laundry berkah, serta desain logika struktur penyimpanan data untuk sistem manajemen laundry berkah dikerjakan oleh bisnis analis. Masing-masing 1 orang dengan lama hari bekerja masing-masing 3 hari. Dan total biaya SDM yang diperlukan 300.000. Ini juga tidak memerlukan peralatan dan biaya perjalanan dinas sehingga totalnya masing-masing 300.000. Nah, di tas 3.1 mengumpulkan hasil dokumentasi semua desain untuk pembuatan konstruksi perangkat lunak dikerjakan oleh technical writer dengan jumlah orang 1 orang dan lama hari bekerjanya masing-masing 2 hari dengan total biaya SDM 150.000. Adapun peralatan yang diperlukan yaitu ATK sebanyak 1 buah yaitu dengan total 50.000 sehingga total biayanya adalah 200.000. Tas 3.2 yaitu pembuatan user interface system yang dikerjakan oleh programmer dan web designer, masing-masing 2 orang programmer dan 1 orang web designer, masing-masing memiliki hari kerja 5 hari dengan total biaya 1.500.000 dan 500.000. Diperlukan juga lisensi aplikasi yang berharga 100.000 sehingga total biaya pembuatan user interface system yaitu 2.100.000. Pembuatan database system dilakukan oleh dua SDM yaitu programmer dan database administrator, masing-masing 2 orang dan 1 orang dengan masa bekerja 4 hari dan 6 hari dengan total biaya SDM 1.200.000 dan 480.000. Lalu berarti total biaya dari pembuatan database system yaitu 1.680.000. Nah, di sini ada 3.4 pembuatan proses manajemen sistem terdiri dari programmer yang terdiri dari 2 orang dengan masa kerja 4 hari, total biaya SDM-nya 1.200.000. Ada juga peralatan yang diperlukan, lisensi aplikasi 1 buah dengan total biaya 100.000 sehingga total pembuatan database system yaitu pembuatan proses manajemen sistem yaitu 1.300.000. Nah, di tas kode 4.1 uji coba beta pada manajemen sistem laundry berkah dilakukan oleh 1 additional staff dan owner. Nah, masing-masing berjumlah 1 orang dan semuanya memiliki masa kerja 5 hari. Nah, additional staff ini mendapatkan upah 50.000 sehingga total biaya SDM-nya 250.000. Yang dibutuhkan adalah seperangkat PC dengan jumlah 4.200.000. Sehingga uji coba pada manajemen sistem laundry berkah memakan total biaya 4.450.000. Yang ke-13, dengan kode tas 4.2 melaksanakan rapat hasil evaluasi uji coba dengan tim pengembang. Terdapat 3 SDM yaitu programmer, project manager, dan sistem analis. Masing-masing berjumlah 2 orang, 1 orang, dan 1 orang dengan masa kerja masing-masing 1 hari dengan total biaya 300, 200, dan 100.000. Diperlukan juga biaya dinas sewa mobil 1 hari 100.000 dengan total 100.000 sehingga biaya pelaksanaan rapat adalah 700.000. Nah, yang melaksanakan rapat yaitu 100.000. Yang ke-4.4 mengumpulkan dokumentasi semua hasil uji coba manajemen sistem laundry berkah. Di sini ada technical writer dengan jumlah 1 orang, masa kerja 2 hari, dan total biayanya adalah 150.000. Dan totalnya adalah 150.000.
Kodetas 5.1 instalasi manajemen sistem laundry berkah terdiri dari 3 SDM yaitu programmer, network engineer, dan staff supporting. Di sini masing-masing terdiri dari 1 orang dan masa kerja masing-masing 2 hari. Sehingga total biaya SDM-nya adalah 300.000, 200.000, dan 300.000. Dan juga diperlukan hosting website 1 tahun dengan jumlahnya 1 hostingnya dan 300.000 biaya sewanya, sehingga totalnya 300.000. Sehingga instalasi manajemen sistem laundry berkah memakan biaya 1.700.000. Nah, yang terakhir, yang 5.2, kualitas 5.2, yaitu instalasi sistem manajemen laundry berkah. Terdapat 3 SDM yang diperlukan, yaitu programmer, network engineer, dan staff supporting, masing-masing 1 orang dengan masa kerja 2 hari, 2 hari, dan 1 hari. Total biaya yang diperlukan adalah 300.000, 200.000, dan 75.000. Sehingga total biaya yang diperlukan adalah 575.000. Dan training pemakaian sistem pada user manajemen laundry berkah dan pembuatan dokumentasi implementasi manajemen sistem laundry berkah dikerjakan oleh staff supporting, additional staff, sedangkan dokumentasi oleh technical writer. Masing-masing 1 orang dan lama bekerjanya masing-masing 2 hari, 2 hari, dan 3 hari. Sehingga total biaya SDM yang diperlukan adalah 150.000, 100.000, dan 225.000. Sehingga untuk training pemakaian sistem pada user manajemen sistem laundry berkah bertotal 150.000 dan pembuatan dokumentasi implementasi manajemen sistem laundry berkah memerlukan total 225.000. Sekian untuk soal nomor 1, akan lanjut ke soal nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal ujian tengah semester mata kuliah manajemen proyek sistem informasi yang nomor 2, yaitu kesimpulan atau intisari utama dari pokok-pokok materi, yaitu materi penyebab masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi, materi merencanakan dan membuat aktivitas kerja, dan materi membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Nah, yang pertama ada kesimpulan materi penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Yang pertama ada tipe proyek. Tipe proyek itu terbagi menjadi 4, yaitu proyek yang berasal dari klien yang ditawarkan sesuatu konsultan atau kontraktor. Ide proyek muncul karena ada tawaran dana dari instansi atau lembaga tertentu. Proyek muncul karena adanya tawaran lelang, dan proyek yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Ada beberapa alasan pengembangan proyek sistem informasi. Yang pertama, banyak timbul permasalahan. Yang pertama, sistem lama tidak sesuai lagi dengan kebutuhan atau perkembangan organisasi itu sendiri. Yang kedua, untuk meningkatkan kesempatan usaha. Yang ketiga, adanya instruksi perubahan. Dan yang keempat, adanya perkembangan teknologi. Nah, kebijakan sistem. Kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi dilakukan oleh manajemen puncak karena manajemen menginginkan untuk meraih kesempatan-kesempatan yang ada yang tidak dapat diraih oleh sistem yang lama, atau sistem yang lama mempunyai kelemahan atau masalah. Apa pentingnya manajemen proyek sistem informasi? Karena terdapat hal-hal seperti ini, yaitu 80-90% software dan 30-45% proyek sistem mengalami kegagalan, lebih dari 50% proyek sistem IT mengalami over budget, dan overtime sampai dengan 200%. Sukses jika proyek tersebut dapat dikerjakan tepat waktu, on budget, sesuai dengan kebutuhan user, positive financial return.
Kesuksesan manajemen proyek sangat ditentukan oleh kehandalan, ketepatan organisasi proyek pelaksananya. IT diasosiasikan dengan aktivitas proyek yang berhubungan dengan software, hardware, komunikasi, pelatihan, migrasi, dan implementasi sistem. Konsep manajemen proyek ini terdiri menjadi tiga, yaitu ada faktor manusianya, ada faktor masalah, dan faktor proses itu sendiri. Apa sih dasar-dasar organisasi? Dasar organisasi adalah sistem yang paling mempengaruhi dan saling bekerja sama antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Ada beberapa elemen-elemen organisasi. Yang pertama itu orang, yaitu sekelompok orang yang bekerja, dan salah satunya ada yang memimpin organisasi tersebut. Yang kedua, dia mempunyai tujuan organisasi yang harus dicapai baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, ada posisi. Setiap orang yang ada dalam suatu organisasi akan mempunyai tanggung jawabnya masing-masing dan menempati posisi tertentu. Yang keempat, ada pekerjaan. Jadi setiap orang yang ada di organisasi tersebut harus memiliki pekerjaannya masing-masing dan bertanggung jawab dengan pekerjaan tersebut. Yang kelima ada teknologi, yang keenam struktur, dan yang ketujuh ada lingkungan luar. Dasar-dasar organisasi. Suatu sistem informasi dapat dikembangkan karena adanya kebijakan dan perencanaan terlebih dahulu. Tanpa adanya perencanaan sistem yang baik, pengembangan sistem tidak akan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tanpa adanya kebijakan pengembangan sistem oleh manajemen puncak, maka pengembangan sistem tidak akan mendapat dukungan dari manajemen puncak. Nah, yang kedua adalah kesimpulan materi merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Nah, di sini ada perencanaan. Apa sih itu perencanaan? Perencanaan adalah proses peletakan dasar tujuan dan sasaran, termasuk penyiapan segala sumber daya untuk mencapainya. Nah, tujuan dari perencanaan tersebut ada banyak, yaitu memberi pegangan bagi pelaksana mengenai sumber daya untuk melaksanakan kegiatan itu sendiri, sarana komunikasi bagi semua pihak penyelenggara proyek, dan dasar pengaturan alokasi sumber daya. Jenis perencanaan proyek ada dua, yaitu perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Ada pun beberapa alat bantu pengelolaan proyek, yaitu ada WBS atau Work Breakdown Structure, ada Project Network Diagram, ada Program Evaluation and Review, ada Program Evaluation and Review Technique, Critical Path Method, and Gantt chart. Nah, yang ketiga adalah kesimpulan materi membuat estimasi perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Nah, estimasi biaya. Dalam melakukan estimasi biaya, hal-hal berikut perlu diperhatikan, yaitu pertama, keadaan lingkungan, perusahaan, nilai tukar, kebijakan estimasi biaya, template file proyek, informasi historis, pernyataan cakupan proyek, serta WBS, dan rencana manajemen proyek. Estimasi biaya dilakukan dengan yang pertama analogi, menggunakan biaya satuan sumber daya, menggunakan parameter misalnya modul, dan manajemen proyek, menganalisis dokumen lelang, dan memberi cadangan. Menyusun anggaran biaya. Budget dibentuk untuk menjalankan apa yang telah dijalankan dalam planning. Budget memberikan arahan finansial untuk membiayai proyek. Budget dibutuhkan untuk mengontrol dan mendokumentasikan pembiayaan proyek. IT Project Manager menyukai estimates, tetapi bagian accounting tidak. Seluruh elemen biaya sifatnya sangat fluktuatif tergantung pada time dan etc. Komponen biaya. Biaya yang berhubungan dengan pengembangan sistem informasi dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori utama, yaitu biaya pengadaan, biaya persiapan, biaya proyek, biaya operasi. Nah, komponen manfaat ada dua, yaitu keuntungan berwujud dan keuntungan tak berwujud atau intangible benefits. Keuntungan berwujud merupakan keuntungan yang berupa penghematan-penghematan atau peningkatan-peningkatan di dalam perusahaan yang dapat diukur secara kuantitas dalam bentuk satuan nilai uang. Keuntungan tak berwujud adalah keuntungan-keuntungan atau yang sulit atau tidak mungkin diatur dalam bentuk satuan uang.
Sekian penjelasan dari saya mengenai soal ujian tengah semester mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.